Mabar Minecraft bersama Abi. Berharap Kota Bandung dapat menjadi wilayah yang bebas dari rentenir. Jam 8:55 di hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 spesial menyambut hari ulang tahunku yang ke-23 tahun. Kita akan main game Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol Rims muncul. Lalu kita akan masuk ke wordnya. Oke, tombol Rims sudah muncul. Play. Kita masuk ke wordnya. Semoga aman guys, semoga tidak perlu download. Apa nih code not connect? Outdated klien. Apa nih? Oh, nggak bisa guys. Wah, ada kendala nih guys. Dengan persatuan tugas anti rentenir ini menjadi garda terdepan untuk mewujudkan Bandung kawasan apa koneksinya ya? rentenir. Lah kok nggak bisa masuk Bi? Code not connect. Makanya tugas mereka ada dua ada gitu kan. Tanggalnya sih benar ini 11 Agustus. Nah ini kok nggak bisa masuk guys. bantuan terhadap korban kayak kemarin saya yang Code not connect. Code not connect. kalau yang di Pemurukan kan dicekek tuh awalnya rentenirnya gitu kan. Nah mereka advokasi gitu karena itu langsung dengan saya tapi nggak bisa pihak masuk. Satgas Bandung ada di sana seperti Apa itu. save atau harus update dulu kali ya? Juga apa namanya Satgas ini Ternyata nggak bisa masuk guys. Tar dulu ya guys. verifikasi dulu ya kepada Ada yang harus diperbaiki dulu guys. yang prakteknya kan gitu. Kalau emang ini kita Oke, ini kita coba lagi ya guys. Tadi aku sempat cek Playstore untuk update guys. Kita coba play lagi apakah sekarang sudah bisa. Setelah aku update gamenya. Oh, sekarang udah bisa guys. Kita harus download dulu ternyata. Tapi tetap harus download walaupun setelah tadi kita update. Kalau bagian yang lama kita akan skip ya guys. Oh, ternyata bagian ini cukup lama guys. Jadi kita akan skip saja biar tidak terlalu lama menunggu proses downloadnya. Menantinya kemudian. Oke, proses download sudah selesai, sudah berada di tahap modified world locating server dan tulisan Minecraft sudah berubah menjadi better on backlog, dimana kita sebentar lagi akan segera masuk ke worldnya. Oke, udah survive. Ini dia worldnya guys. Ternyata selamat datang di worldnya Abi. Lalu kita nanti. Nah, kita cek dulu bang-bangnya. Kita sekarang rencananya mau ngapain ya guys? Oh ya, kita mau lanjutin kos-kosan guys pengennya. udah bisa masuk. Nah udah bisa masuk sekarang. Tadi ku update dulu baru bisa masuk guys. Itu versinya guys tadi tuh. Aku cek ke Playstore kita update begitu kita update aplikasinya baru bisa masuk lagi. Di sini pendengar PR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini pendengar PR? Tepat di hari Senin 11 Agustus 2025. Tinggal satu pekan lagi pendengar PR, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pendengar PR. Masya Allah. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Sudah mulai ada babak-babak penyisihan? Kalau di saya sih sudah mulai sebenarnya. Kayak misalkan lomba catur, lomba tenis meja, itu sudah dimulai. Biar nanti pas 17 Agustusnya itu puncak-puncaknya itu pas di final gitu ya. Oke, pendengar PR, pagi ini insya Allah saya akan menemani Anda hingga pukul 1 siang nanti, pendengar PR. Jadi silahkan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui 081 881 1075 pendengar PR. Kalau melihat bulan Agustus ini yang pasti banyak ini ya yang jual bendera musiman dadakan gitu. Jadi kalau saya sih sepanjang begitu keluar dari rumah gitu ya, wah itu udah banyak banget yang ngegantung-gantungin bendera. 17 Agustusnya belum tapi udah kerasa banget gitu kayak ini teh memang apa ya menyambut hari kemerdekaan. Itu mendengar PR. Oh iya, nanti juga ada informasi dalam headline news. Anda udah tahu kalau alun-alun Bandung ditutup total dulu ya selama 4 bulan. Ini informasi selengkapnya untuk Anda.
Headline News PRFM. Headline News PRFM. Pendengar PR, Taman Alun-Alun Bandung resmi ditutup total sementara mulai Senin hari ini, 11 Agustus 2025. Penutupan dilakukan untuk melanjutkan proyek penataan tahap 2 yang akan berlangsung selama 4 bulan dan ditargetkan akan selesai pada akhir November 2025. Dikutip dari laman Bandung Raya, prfmnews.id, PLT Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Yuli Ekadianti mengatakan, penataan tahap kedua merupakan kelanjutan dari pekerjaan tahap pertama yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, pendengar PR, untuk tahap kedua kali ini, ruang publik ikonik di pusat kota Bandung ini akan mendapatkan sejumlah perbaikan penting. Jadi pekerjaan dalam tahap 2 ini mulai dari perbaikan pagar, kemudian pembenahan belumbak tanaman, kemudian penggantian dan perbaikan lampu penerangan, perkerasan area, serta perbaikan ram dan shelter menuju basement di bagian tengah taman. Selain itu juga dilakukan perawatan pohon serta penataan ulang area taman agar lebih tertata rapi, pendengar PR. Jadi untuk penutupan alun-alun Bandung ini sama seperti pada tahap pertama. Jadi menutup seluruh akses ini demi keamanan dan efektivitas pekerjaan. Pendengar PR, selain alun-alun Bandung, DPKP juga sedang mengerjakan revitalisasi di Taman Lansia dengan durasi pengerjaan sekira 3 bulan. Kalau untuk yang Taman Lansia, ini fokus pekerjaan yaitu di taman bersejarah tersebut adalah penggantian pagar yang hilang. Kemudian nanti di Taman Lansia ada perbaikan jogging track dan juga penambahan lampu penerangan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Headline News PRFM. Fakta unik dan menarik. Stasiun Hall atau Stasiun Bandung merupakan salah satu stasiun tertua yang masih aktif beroperasi hingga saat ini. Berdasarkan sejarahnya, stasiun ini pertama kali diresmikan pada 17 Mei 1884 oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda yang bernama Spoorwegen. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda membutuhkan akses distribusi komoditas ekspor dari wilayah Priangan menuju pelabuhan di Batavia, Jakarta. Moda transportasi kereta api dinilai cocok sebagai solusi untuk memperlancar perdagangan dan mobilitas penduduk. Untuk itu, dibangunlah stasiun yang kemudian dikenal dengan nama Stasiun Hall. Pada masanya, kehadiran stasiun ini dianggap sebagai simbol kemajuan dan modernitas. Bagi pemerintah kolonial Belanda, pembangunan stasiun kereta ini juga merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan pendapatan dari sumber daya alam di sekitar kota Bandung, yang saat itu dikenal sebagai wilayah subur dan sangat menjanjikan secara ekonomi. Dari segi arsitektur, stasiun ini menggunakan gaya Art Deco yang menjadi ciri khas bangunan era kolonial. Karena nilai historis dan arsitekturnya yang unik, stasiun ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah. Meski kini beberapa bagian stasiun telah mengalami renovasi, tetapi bentuk dan elemen asli bangunan masih terus dipertahankan hingga saat ini. Namun, ada hal unik yang terjadi di stasiun Bandung pada masa kolonial Belanda.
Pada saat itu, stasiun Bandung sempat mengalami perbedaan waktu antara sisi timur dan sisi barat stasiun. Hal ini dikarenakan perubahan zona waktu saat itu yang belum diseragamkan oleh Hindia Belanda. Itu dia informasi seputar sejarah Stasiun Hall atau Stasiun Bandung. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. Tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Bendera merah putih merupakan simbol identitas dan jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Bendera inilah yang kemudian dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus tahun 1945 sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Namun di balik semua itu ternyata terdapat sejumlah fakta menarik seputar bendera merah putih Indonesia. Pertama, bendera merah putih pusaka dijahit pertama kali oleh Fatmawati, istri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Menurut catatan sejarah, Fatmawati menjahit bendera tersebut setelah dirinya dan keluarga kembali ke Jakarta dari pengasingannya di Bengkulu. Kedua, bendera merah putih pusaka terbuat dari bahan katun Jepang dengan ukuran sekitar 3 kali 2 meter. Ketiga, bendera merah putih pusaka sempat dipisah menjadi 2 bagian. Momen ini terjadi pada tahun 1948 ketika Belanda melancarkan agresi militer ke Yogyakarta. Saat itu Presiden Soekarno langsung memerintahkan ajudannya, Hussein Mutahar, untuk menjaga bendera merah putih pusaka agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Mutahar pun kemudian memisahkan bendera merah putih pusaka menjadi 2 bagian, merah dan putih. Ia pun menaruh keduanya di tas berbeda untuk mengecoh dan menghindari penyitaan Belanda. Bendera merah putih pusaka kemudian berhasil disatukan lagi oleh Presiden Soekarno pada Juni tahun 1949. Keempat, bendera pusaka yang asli terakhir kali dikibarkan pada 17 Agustus tahun 1968. Karena kondisinya yang sudah rapuh dan warnanya yang memudar, bendera pusaka kemudian diistirahatkan. Kini, bendera pusaka yang asli berada di Monumen Nasional, Jakarta. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Pendengar PR, ada sebuah skema penipuan besar di sektor pangan yang berhasil dibongkar oleh aparat Polda Jawa Barat. Jadi ini ada produsen beras di Jawa Barat yang diduga menipu konsumen dengan menjual beras berkualitas rendah tapi dikemasnya tuh seolah-olah itu adalah beras premium. Dan ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Dan kejahatan ini, kejahatan yang dilakukan dengan mengelabui konsumen, ya, menjual beras berkualitas rendah tapi dibilangnya premium, itu si produsen bisa menghasilkan omset sampai dengan miliaran rupiah. Nah, pendengar PR, dikutip dari laman Jawa Barat, prfmnews.id, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, menjelaskan, jadi ada 4 produsen yang melakukan kecurangan ini, pendengar PR. Totalnya ada 12 merek beras yang beredar luas di pasaran. Nah, pendengar PR, dari hasil penyelidikan, jadi ada 4 produsen dan 12 merek beras yang melakukan pelanggaran
yaitu menjual beras berkualitas medium tapi dimasukkan dalam kemasan premium. Dan kemudian melakukan repacking. Terus udah gitu di bungkusnya itu dicantumkan label yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Pendengar PR, salah satu pelaku yang diamankan itu adalah pemilik CV Sri Unggul Keandra di Kabupaten Majalengka. Jadi perusahaan yang memproduksi beras merek Si Putih 25 kg yang diklaim sebagai premium, padahal hasil pengujian menunjukkan kualitas yang tidak memenuhi kriteria. Menurut dia, katanya kegiatan ini sudah berlangsung selama 4 tahun dan jumlah produksinya sudah 36 ton dan omsetnya adalah 468 juta. Itu pendengar PR. Kemudian bukan hanya di Majalengka, ternyata di Cianjur juga sama. Ini ditemukan kecurangan di PB Berkah Kabupaten Cianjur. Ini juga sama. Berasnya mereknya Slip Pandan Wangi BR Cianjur, tapi isinya berbeda dari label. Dan dia omsetnya lebih gede gitu, karena sudah memproduksi 192 ton beras, omsetnya sudah mencapai 2,97 miliar rupiah. Nah, pendengar PR, polisi juga menemukan 8 merek beras termasuk MA Premium hingga NJ Premium Jembar Wangi ya, yang mutunya tidak masuk kategori beras medium. Pendengar PR, jadi bukan hanya di Majalengka, tadi mana Cianjur ya, ternyata Polres Bogor juga menemukan praktik pengemasan ulang beras medium, itu jadi beras premium, dari medium jadi premium. Mereknya seperti Slip Super, Gambar Mawar, ada Ramos Bandung dan BMW. Jadi taktik membuat harga jual berasnya itu kan jadi lebih mahal ya, meningkat. Padahal kualitasnya tidak sesuai dengan isi yang ada di kemasan. Nah, pendengar PR, Polda Jabar tidak hanya menghentikan aktivitas ilegal ini, tapi juga bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk menarik seluruh 12 merek beras dari peredaran. Kata siapa kalau Safari Suci tidak punya paket hemat untuk umroh? Jangan salah. Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci juga ada paket hemat. Catat informasi dan tanggalnya ya. Paket hemat 9 hari 7 malam ini untuk keberangkatan tanggal 22 Oktober 2025. Harga mulai Rp35.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Garuda Indonesia Landing Jeddah, Marriott Hotel, Hotel Bintang 5 di Mekah, Emaar Elite Hotel, Hotel Bintang 3 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 2260 96. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081-881-1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081-881-1075.
lapangan Pusdiklat Pasus Kopassus di Batu Jajar kemarin hari Minggu 10 Agustus 2025 itu dipenuhi dengan gemuruh semangat ribuan prajurit TNI dari 3 matra. Jadi kemarin tuh di hadapan Presiden Prabowo Subianto tadi ya di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, mereka ini menampilkan gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang syarat atraksi tempur dan juga melakukan unjuk kekuatan alutsista. Mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara menampilkan pertunjukan yang cukup luar biasa. Mulai dari aksi terjun payung, ada penyergapan teroris, kemudian ada parade kendaraan tempur canggih seperti tank Leopard, tank Harimau, dan juga tank Madar. Nah, pendengar PR, selain Presiden Prabowo, acara kemarin juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi ada Presiden, ada Pak Wakil Presiden, terus juga hadir kemarin itu jajaran Kabinet Merah Putih, ada kepala daerah dari seluruh Indonesia, dan juga ribuan warga Bandung Barat di Batu Jajar ya yang menyaksikan atraksi ini. Tapi ini di bawah penjagaan yang cukup ketat nih pendengar PR. Nah, di dalam pidatonya Pak Presiden menegaskan kembali kalau jati diri TNI itu sebagai tentara rakyat yang wajib berpihak penuh untuk rakyat. Prabowo juga menyoroti kehadiran sejumlah tokoh yang mengenakan seragam militer sebagai simbol komitmen bersama dalam upaya pertahanan negara. Saya lihat kemarin memang anggota kabinet pakai seragam militer semua ya. Saya lihat ada, kalau AHY memang dulunya kan militer ya. Ada Gus Muhaimin juga pakai ya. Bahkan yang menekankan kalau Indonesia menganut strategi pertahanan defensif yang tetap mampu meraih kemenangan. 107.5 PRFM. Selamat pagi Kang Didin. Wah, ini mengenai beras oplosan katanya Teh Nancy, nggak aneh Teh. Makanya banyak nasi yang pagi-pagi dimasak, sore udah basi atau beui. Iya, ya bener sih Kang Didin. Tapi saya punya satu, jadi gini, tapi walau alam ya saya nggak tahu ya Kang Didin ya. Saya punya satu merek yang memang itu tuh andalan saya banget. Karena dengan merek itu tuh saya ngerasa memang apa ya, lebih awet, lebih pulen, lebih tahan lama. Tapi kalau pas lagi nggak ada merek itu, saya beli merek yang lain yang sama-sama premium, harga juga sama Kang Didin. Tapi betul, masa baru masak gitu ya, terus sorenya udah beui gitu. Ya bener, mungkin itu tadi ya, standar beras medium, tapi dikemasnya dengan premium. Dan itu tadi keuntungannya sampai miliaran. Nggak boleh ya, karena ada aturan undang-undangnya gitu yang sesuai. Ada 12 merek katanya nih yang pada akhirnya ditarik, dan ini diproduksi oleh 4 produsen. Ada yang di Cianjur, ada yang di Bogor, ada yang di Majalengka. Jam Musik PRFM, cerita dan fakta di balik lagu hits favorit Anda. Ada dulu guys, tadi ada ini. Tadi tuh aku nggak tahu kenapa guys, pas mau join main cave kok nggak bisa masuk, ada tulisan update gitu tuh. Dan ternyata pas aku cek solusinya, aku coba buka, aku close dulu, terus aku coba cek ke Play Store, cek update, ternyata harus diupdate guys. Soalnya udah nggak sempet update guys, kok agak males nge-update aplikasi. Mungkin tablet ini penyimpanannya besar guys, yang ngomong update juga aman, ngomong konten pun aman guys. Buat bikin konten berjam-jam juga, saya jangan terlalu lama juga guys. Enggak kembali.
Udah habis ini kita pulang dah. Gak kerasa guys, umurku sekarang sudah 23 tahun guys. Di hari ini sampai rekaman video ini di hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Ini bertepatan hari ulang tahunku guys. Video spesial menyambut ulang tahunku yang ke-23 tahun. Aku lahir di tahun 2002 guys. Cerita dan fakta di balik lagu hits favorit hanya di PRFM. Jamu si PRFM, Let Music Speak. News Subject PRFM. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera manga One Piece marak terjadi di berbagai daerah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tak terlalu mempermasalahkan pengibaran bendera tersebut. Menurut Demo, pengibaran bendera One Piece merupakan hak masyarakat untuk berekspresi. Akan tetapi, Demo mengingatkan masyarakat untuk tetap menjadikan bendera merah putih sebagai bendera tertinggi yang dikibarkan. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi Ya guys, ya, dan pulang aja deh. ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Itu dia informasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam menanggapi maraknya pengibaran bendera manga One Piece jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. News Subject PRFM. Halo good people, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasum. Kesegaran asli dari air gunung Manglayang. 107.5 PRFM News Channel. Selamat pagi Kang Agus.
Waalaikumsalam. Betul Teh Nancy, bulan kemarin beras premium dimasak sore, paginya udah basi atau beui. Padahal kondisinya mungkin masih biasanya nggak seperti itu gitu ya Kang Agus ya. Jadi kata suka cepat beui Teh Nancy, ini teh beras teh, padahal belinya yang premium. Kang Didin juga sama bilang begitu ya. Kalau beras oplosan biasanya gitu teh, si nasi itu akan cepet banget basi katanya. Saya juga pernah sih menemukan hal seperti itu, padahal memang premium. Walaupun memang ada unsur kalau kesalahan memasak juga bisa ya, misalkan air terlalu banyak dan lain sebagainya. Baik pendengar PR, kita beralih dulu pada info cuaca. Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, siang, sore, sampai dengan esok dini hari. Info cuaca. Info cuaca bersama perakirawan cuaca BMKG Bandung bersama Teh Aris. Selamat pagi Teh Aris, Assalamualaikum. Baik, silakan Teh Aris selengkapnya untuk info cuaca hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi untuk penyiar PRFM, Tendensi, dan para pendengar PRFM dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bandung Raya di tanggal 11 Agustus 2025. Mulai dari pagi hari di jam 7 pagi hingga jam 1 siang dalam kondisi cerah berawan. Namun menjelang siang hari ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi. Untuk di siang harinya, mulai dari jam 1 siang hingga jam 3 sore dalam kondisi berawan, namun ada potensi hujan sedang hingga lebat pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Kota Cimahi. Adapun potensi hujan ringan hingga sedangnya di sekitar wilayah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Sumedang. Untuk peringatan dininya yaitu selalu waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga malam hari pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Cimahi. Untuk potensi hujan hingga sedangnya di sekitar wilayah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Sumedang. Dan pada dini harinya di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Perkiraan cuaca wilayah Bandung hari ini, untuk di Kota Bandung di jam 4 sore dalam kondisi hujan lebat disertai kilat atau petir dengan suhu sekitar 14 hingga 29 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya kecepatannya 7 km per jam. Aduh guys, kompor Untuk di Kota Bandung di jam 4 sore dalam kondisi hujan lebat disertai kilat atau petir dengan suhu sekitar 18 hingga 28 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya kecepatannya 5 km per jam. Untuk di Bandung Barat di jam 4 sore dalam kondisi hujan lebat disertai kilat atau petir. Untuk di jam 10 malam hingga jam 7 pagi dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 14 hingga 30 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya kecepatannya 6 km per jam. Untuk informasi perairan terkait sekian di gelombang hari ini, untuk di perairan selatan Jawa Barat ketinggian dimulai dari 1,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan utara Jawa Baratnya ketinggian dimulai dari 0,5 hingga 0,8 meter. Demikian perkiraan cuaca pagi hari ini saya sampaikan. Tendensi Baik, berarti potensi hujan masih
bisa terus terjadi dan cenderung pada sore dan malam hari berarti ya, Teh Aris, kalau wilayah Bandung Raya. Baik, terima kasih informasinya di PRFM, Teh Aris, Prakirawan Cuaca BMKG Bandung. Wilujeng Enjing, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh, mohon. Pendengar PR, informasinya lengkap tadi sudah disampaikan sama Teh Aris, Prakirawan BMKG Bandung. Untuk wilayah Jawa Barat pada umumnya pagi ini memang cerah berawan, namun siang dan malam hari masih ada potensi hujan ringan hingga sedang berskala lokal. Untuk di Kota Bandung sendiri, diperkirakan pukul 4 sore nanti hujan lebat disertai kilat dan petir dengan suhu berkisar antara 18 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan di Bandung Barat ini juga masih ada potensi hujan lebat, kilat dan petir. Sedangkan untuk Oke guys, malam dan dia pagi beli hari foto guys. berpotensinya hujan ringan saja. Untuk ketinggian gelombang di perairan utara Jawa Barat 0,8 meter maksimum, sedangkan di perairan selatan Jawa Barat itu maksimum pada 2,5 meter. Info cuaca. Selamat pagi untuk Kang Dadan Kurdiana. Pagi menuju siang Teh Nancy, pukul 9.31 mengabarkan kawasan Pasir Koja sudah mulai cerah. Pagi ini sih insya Allah cukup hangat ya. Kang Dadan, hatur nuhun, kawasan Pasir Koja mulai cerah sauna. Kemudian ada informasi kehilangan. Ini informasi datang dari Kang Syakir. Kejadiannya tadi pas naik motor dari Pesanggerahan ke arah Ujung Berung. Si kunci motornya jatuh. Sedangkan di sana tuh ada kunci STNK atas nama Saipul Ajis. Alamatnya di Kampung Cisaat, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Nomor polisinya D4682 VCU. Ada gantungan kunci juga, ada gantungan kunci kuliah lapangan, sama ini ya, tali gantungannya PBAK UIN Sunan Gunung Jati. Tahun 2023 katanya nih. Warna hijau. Kalau ada yang menemukan bisa menghubungi nomor 081563951085. Itu ya pendengar PR. Jadi ini tadi jatuh kunci motornya. Di dalamnya itu ada data-data seperti STNK atas nama Saipul Ajis, alamatnya di Cisaat, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet. Untuk plat nomornya D4682 VCU. Yang menemukan bisa nanti ya menitipkannya juga di PRFM atau menanyakan informasinya. Dan kejadiannya katanya barusan, jadi jatuh ya pas lagi dipakai. Udah longgar mungkin ya, harusnya diikatkan. Baik, itu dari Kang Syakir. Kemudian ada Bu Yanti. Waalaikumsalam. Tenensi, berarti berasku bagus dong. Memang bukan yang kemasan sih. Saya kalau masak nasi pagi-pagi ya, terus sampai dengan sore itu masih enak. Dan masaknya nggak di Magicom, masak manual, langkung raos. Dengan panci yang tebal bawahnya, lebih cepet Memang. Oke, iya, saya mah suka kangen gitu ya kalau makan nasi yang memang benar-benar berasnya tuh zaman dulu mah saya waktu dulu mah namanya bukan Magicom, dulu tuh namanya rice cooker. Sebelum ada Magicom tuh namanya rice cooker, jadi cuma matengin doang, nggak bisa sambil menghangatkan kalau dulu. Itu rice cooker tuh seingat saya. Seingat saya ibu saya pakai tuh ketika saya SD akhir lah. Nah, sebelumnya mah biasa pakai asupan. Ini nikmat ya. Bu Yanti juga ternyata masih nih pakai ini ya, nggak pakai Magicom, tapi pakai panci yang tebal katanya.
Dan itu awet, berarti bagus dong katanya Teh Nancy. Insya Allah. Oke, di kawasan Riung Bandung pagi ini sudah ceria, cerah ceria. Mataharinya sudah mencorong Teh, udaranya juga panas haredang. Saya Kangge Moyan, kalau dari kemarin-kemarin mungkin Anda belum sempat berjemur ya, masih bisa lah. Di bawah pukul 10 ya untuk bisa berjemur nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya, katanya semuanya. Amin. Hatur nuhun Bu Yanti. Oma Mohtar, selamat pagi. Nancy, makanya Oma mah nggak suka beli beras kemasan. Paling 2 kilogram di kios beras. Sambil dipilih-pilih itu juga untuk beberapa hari. Iya, jadi kalau dalam kemasan, sekarang tuh bahkan yang 3 kilogram aja ada ya Oma ya. Tapi di situ labelingnya memang beras premium katanya. Padahal kalau kita mau beli kiloan, betul Oma, itu juga ada kok. Kita misalkan ke penjual beras yang memang dia jual kiloan, itu juga sama kok. Mulai dari yang kelas biasa, medium, premium itu ada. Jadi kalau Oma Mohtar mah, saya sih gitu ya, janten katingali si beas teh kumaha bentukna, bulirna, upami tos dikemas makan rada sesah. Tinggalna mesarna pas nu kemasan ageng, ternyata beras oplosan. Jadi kata Oma Mohtar, saya mah beli beras di kios beras aja, paling 2 kilogram habis, beli lagi jadi baru terus ya Oma Mohtar. Kang Gunawan, kata Kang Gunawan, kalau mau beras murah mesti dikasih tahu bahwa itu campuran. Rakyat bisa menerima, jangan bohongin rakyat. Iya, karena beras itu punya standar kualitas gitu ya. Kata Kang Gunawan, kalau memang katanya beras murah itu peruntukannya untuk rakyat, boleh aja gitu ya. Cuman memang harus dikasih tahu dulu, biar rakyat itu tahu nggak dibohongin. Ibu Fatima, selamat pagi. Nyari kerjaan susah loh. Udah punya kerjaan malah dengan kecurangan. Jual beras medium dijual premium. Iya, ini udah 4 tahun loh. Kadang gini, kita sendiri sebagai konsumen ya Bu Fatima, kita juga nggak gimana sih cara ngebedain. Kayak saya secara pribadi ya, saya bener-bener mempercayakan dari label pada kemasan. Padahal itu kesempatan ya bagi produsen tuh untuk itu, nipu kita. Tadi Polda Jabar menangkap 4 ya di beda-beda kota. Ada 12 merek beras juga, dan kayaknya tuh beras itu sering kita temuin juga. Gitu, jadi ya janganlah gitu ya menipu seperti itu. Terima kasih Bu Fatima. Kemudian juga ada Kang Heru. Tendensi buat penjual beras, jangan nyari untung dengan cara tidak berkah. Pengen untung, banyak menghalalkan segala cara. Nah itu dia. Tapi Kang Heru, bener kata Oma Mohtar, saya nggak tahu ya. Karena yang dalam oplosan itu biasanya yang sudah dikemas gitu, per 5 kg, per 25 kg. Kalau yang kata Oma Mohtar yang memang kita bisa ngelihat langsung kan suka di kotak-kotakin gitu ya, di kotak kayu, mungkin dia nggak berani ya, karena kan kelihatan oleh kita gitu. Tapi kan udah dikemas, dibungkus, terus gambar kemasannya sampai menutupi si berasnya nggak kelihatan ke dalamnya. Nah itu dia. Tapi intinya mah sahur Kang Heru mah halal lah gitu, buat apa punya uang tapi nggak berkah katanya ya, dengan mengambil cara yang tidak halal. Leres pisan. Kang Heru hatur nuhun. Kemudian juga ada Ibu Sri. Tapi emang tendensi dalam 2 bulan terakhir ini kok kualitas berasnya agak turun ya, gampang basi dan agak lembek. Menurut aku sih katanya. Pedagang dan pengusaha harus jujur dengan kualitas, jangan dioplos-oplos gitu. Nah itu dia, kan harganya lumayan cukup berbeda jauh gitu ya, antara beras premium, medium, dan juga beras yang kualitas biasa. Jadi ya betul lah, saya juga, apakah memang basi ini sebagai indikasi? Karena gini, misalkan kita udah punya satu merek yang sering kita pakai, kita kan udah tahu standarnya ya, itu basinya tuh setelah berapa lama setelah dimasak. Tapi misalkan pas lagi nggak ada beli merek lain, kok ini cepet basi? Nah itu juga menjadi tanda tanya. Jadi kata Bu Sri, katanya menurut aku pedagang dan pengusaha itu harus jujur dengan kualitas. Jadi
Jadi jangan main di oplos-oplos saja. 107.5 PRFM. Kata radio. Sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia. One Piece adalah komik Jepang yang ditulis dan diilustrasi oleh Eiichiro Oda. Serial ini mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy beserta krunya bajak laut topi jerami dalam menjelajahi dunia fiksi bernama Grand Line untuk mencari harta karun mistis yang dikenal dengan sebutan One Piece. Sejak Oktober 99, komik One Piece dilengkapi dengan versi film kartun dan sudah sampai ke episode 1138. Pada tahun 2023, live action series One Piece juga sudah bisa kita tonton di Netflix. Serial One Piece terkenal di seluruh dunia, demikian juga di Indonesia. Pada bulan kemerdekaan Agustus 2025, One Piece jadi tambah ngetop. Pasalnya, ketika pemerintah meminta seluruh warga Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh, sebagian masyarakat selain mengibarkan bendera merah putih, juga mengibarkan bendera One Piece. Banyak postingan di media sosial yang menjelaskan kenapa mereka melakukan hal ini. Pengibaran bendera One Piece bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia, justru sebaliknya. Hal ini adalah simbol cinta kepada negara, sekaligus bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai belum mampu melindungi hak-hak warga negara. Fenomena ini mendapat perhatian serius dari sejumlah pejabat dan politisi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad awalnya menilai pemasangan bendera One Piece sebagai upaya yang dapat memecah belah bangsa. Menko Polhukam Budi Gunawan menyampaikan ada provokasi dari sejumlah kelompok yang berupaya menurunkan marwah bendera merah putih dan menggantinya dengan simbol tertentu. Budi juga menegaskan bahwa tindakan yang mencederai bendera negara memiliki sanksi pidana yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Budi menambahkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman mengatakan, undang-undang tidak melarang rakyat mengibarkan bendera One Piece. Rakyat boleh mengibarkan bendera One Piece asal tidak lebih tinggi dan tidak lebih besar dari bendera merah putih. Seiring berjalannya waktu, respon politisi berubah. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pengibaran bendera One Piece adalah bagian dari bentuk kreativitas dan tidak ada masalah sama sekali. Mantap, Bang Don. Sebelum One Piece ramai jadi pembicaraan di Indonesia pada bulan Agustus ini, sebetulnya sudah sejak lama ada 2 tokoh pemerintahan yang terekam menggunakan atribut One Piece. Gibran pada tahun 2024 saat kampanye Pilpres memasang pin bajak laut topi jerami One Piece di kemejanya. Sri Mulyani, Bendahara Negara, pernah posting di Instagramnya pada tanggal 30 Juli 2023. Dalam postingan tersebut, ada 3 foto dirinya yang sedang memakai topi jerami dan kemeja merah mirip karakter One Piece, Monkey D. Luffy. Dalam caption, Ibu Ani menulis, Luffy Style, siapa tokoh idolamu? Menurutmu, value apa yang mengesankan dari One Piece? Persahabatan dan membantu mereka yang membutuhkan. Kejar mimpimu, jangan pernah menyerah dan kehilangan harapan. Ada begitu banyak cara untuk mengajarkan kebijaksanaan dan nilai-nilai yang baik. Tetap memilih menjadi orang baik dan bijak. Presiden Prabowo belakangan juga menegaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak masalah dan tidak akan dirazia sepanjang tidak dibentur-benturkan dan tidak dipertentangkan dengan bendera merah putih. Akhir kata, masih banyak urusan bangsa ini yang jauh lebih penting. Jadi tak perlu terlalu banyak buang energi untuk pengibaran bendera One Piece. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya. Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa. Sampurasun wargi. Ada pengumuman penting nih bagi wargi Bandung yang aktif di kegiatan komunitas.
PRFM punya program talk show Pojok Komunitas yang tayang setiap Sabtu pukul 8 hingga 9 malam. Ceritakan kepada masyarakat tentang peran penting komunitas yang wargi ikuti bersama PRFM. Tunggu apa lagi? Hubungi redaksi PRFM di 081 881 1075. Citizen Report. Wilujeng enjing Kang Ahmad, bagaimana kabarnya? Katanya Teh Nancy. Baik, alhamdulillah baik sekali hari ini. Semoga sehat selalu, amin. Sami-sami pendengar PR ya. Mudah-mudahan pendengar PR juga senantiasa sehat, yang lagi sakit juga cepat sembuh kembali. Pagi ini untuk kawasan Katapang cerah pisan tendensi jam segini. Bahkan sudah lumayan mulai panas katanya di kawasan Katapang. Ini dari Kang Ahmad, alhamdulillah bapak saya petani. Sampai saat ini masih ya menggarap sawahnya. Kalau beras langsung dari petani, warnanya asli putih. Dan kalau dimasak pulen pisan. Apalagi kalau dimasak manual. Pakai seeng. ya seeng itu kan yang kayak piala. Kemudian dinahau. Sengitnya tuh beda gitu pendengar PR ya. Mantep banget pokoknya tendensi. Kang Ahmad alhamdulillah ayahnya masih berprofesi sebagai petani sampai dengan saat ini. Dan katanya masih ngegarap sawahnya. Jadi kata Kang Ahmad, gini tendensi kalau beras asli langsung dari petani itu warnanya memang putih, dan kalau dimasak tuh beda aja gitu, pulen. Nggak ketunda lama, nggak dioplos ya Kang Ahmad, jadi nikmat. Makanya sayang kalau dimasaknya harus pakai magicom ya Kang Ahmad ya. Jadi mendingan manual pakai seeng katanya Dina Hawu. Kata Kang Yanto di marketplace aya keneh nu ngical aseupan sareng seeng nate. Oh ya? Iya ya, kenapa saya nggak kepikiran untuk googling gitu ya? Nanyain apakah ke marketplace ada nggak yang jualan asupan sama seengnya gitu ya. Tapi Kang Yanto, saya tuh di perempatan ini Buah Batu Soekarno-Hatta, kalau pas lagi pulang kerja gitu, pas di lampu merah, itu masih ada yang zaman saya kecil yang jual miniaturnya, bobokokna, hihidna, tapi seeng nama teh aya. Terus naon asupanana, saya ngeliatin aja gitu ya. Cuma saya heran gini, ini dijualnya untuk siapa? Dan untuk anak-anak mah mungkin dia nggak ngerti ya, ini teh apa mungkin anak-anak sekarang. Gitu. Masih ada yang jualan, ditawar-tawarin gitu di perempatan lampu merah. Itu mainan saya dulu waktu kecil. Kalau dikasih ke anak sekarang masih nggak apa, naon merenya gitu. Saya ngelihat itu ada bobokokna sama tutupnya, ada hihid, ada asupan gitu. Apa kita beli aja Kang Yanto? Kita bikin yang miniaturnya gitu ya. Bu Yanti, ini kata Bu Yanti, yang ngoplos beras itu orang jahat tendensi, yang tidak takut Tuhan, mau untung sebesar-besarnya. Nah itu dia. Kenapa sih gitu ya, perasaan nggak ada yang ngeliat gitu ya. Padahal Allah mah melihat gitu ya apapun yang kita lakukan. Ya gitulah, sampai dioplos-oplos seperti itu. Saya aja kadang nih Bu Yanti, misalkan kayak saya makan nih di rumah makan, terus saya butuh tusuk gigi kan banyak nih. Saya ambil satu gitu ya, tusuk gigi. Kadang kepikiran gitu, bekal satu gitu ya.
bisa nanti pas makan di mana nggak ada tusuk gigi. Tapi saya suka mikir juga Bu Yanti, saya suka mikir gini, bisa itu halal gitu ya. Jadi saya nggak saya ambil tusuk giginya, saya cuman satu aja ketika habis makan di resto itu. Padahal sabaraha gitu tusuk gigi teh harganya ya Bu Yanti. Mungkin kalau kita ngomong ke yang punya restonya juga nggak apa-apa, ambil aja gitu, dia udah sediain. Saya suka berpikir gitu Bu Yanti, sampai habis makan di situ terus pakai bersihin gigi pakai tusuk gigi, terus sempat gitu kepikiran bawa gitu ya 1 atau 2 gitu. Kadang kalau kita makan di mana gitu butuh suka susah, tapi dipikir takutnya nggak halal kan dibawa gitu. Itu Bu Yanti, apalagi yang ngoplos beras kata Bu Yanti. Nggak takut Tuhan katanya Teh Nancy. Aduh, dari Kang Iskandar, sahur Kang Iskandar, fenomena oplos beras menahun ini sudah keterlaluan. Bagaimana pula dengan kinerja petugas pengawasan? Nah, itu dia. Undang-undangnya ada di situ, misalkan akan dikena denda dan lain sebagainya. Undang-undangnya ada. Tapi undang-undang kalau tanpa pengawasan kan nggak mungkin ya, harusnya tetap ada pengawasan. Kata Kang Iskandar, fenomena oplos beras ini udah berjalan lama gitu, dan udah keterlaluan. Gimana katanya kinerja petugas pengawasan? Dari Kang Ahmad, alhamdulillah di rumah orang tua masih ada seeng komplit sama asupan dan dulang untuk ngakelnya, Masya Allah. Terus dihihi dan teh gitu ya, kan diakel jadi ya Allah, raos pisan. Kayak kapan-kapan mau numpang makan di Kang Ahmad. Bedanya anak eta nawe hungkul ke upami asak, pas yang terang abdi bedanya anak congcot nawe hungkul di uyan. Aduh, kata Kang Ahmad, katanya di rumah saya masih ada teh seeng komplit katanya sama asupan, dulang juga untuk ngakelnya. Masya Allah, nikmat ya. Kata Oma Muter, Oma juga masih nyimpen langseng kuningan. Nah itu, kalau saya dulu punyanya yang putih Oma, tapi saya juga kalau di rumah nenek saya ada yang warna kuning kayak emas kuningan. Kata Oma Muter, saya masih nyimpen langseng kuningan dan asepan awi. Nah, dulu terbiasa bikin tumpeng. Oh iya ya, ketika bapak dan anak-anak ulang tahun masih tersimpan baik loh. Tapi sekarang mah tumpeng tuh udah pakai cetakan ya, Oma Motar ya. Jadi apa namanya, nasi yang udah kita buat itu dicetak gitu ya, dipadetin, ada yang berumpak-umpak dan lain sebagainya. Matangnya pas apalagi ini mau 17 Agustusan nih, masih ada lomba tumpeng dan lain sebagainya. Bentuknya jadi bagus sekarang, nggak pakai asupan. Jadi karena untuk lomba itu ya, dulu mah Oma Motor bener ya, kalau kita lomba tumpeng pasti gorarede gitu ya, kayak gunung gitu. Kalau sekarang mah kan masa banyak variasi, pisan ternyata pakai cetakan. Kang Dani teh, kalau di negara maju ada kajian ada kejadian seperti ini, pejabatnya udah pasti malu dan pasti mengundurkan diri. Iya Kang Dani ya, mungkin mereka menganggap sepele ya si produsen itu, ada sama-sama beras keneh cuman dioplos unggul, tapi kan harga beda, kualitas beda, dan nanti juga saya akan kasih tahu gimana sih ciri-ciri beras oplosan gitu. Terima kasih Kang Dani ya. Oh ya, saya juga mau menyapa Kang Asban, Wilujeng Enjing, Kang Asban di kawasan Ujung Berung ya. Sahur Kang Asban, panasnya pol Teh Nancy pisan. Pak, panasnya pol pisan mereret, bener gak sih bacanya? Betul ya. Ujung Berung. Iya, ini juga tadi Menariung Bandung. Ini disampaikan panas menjelang pukul 10 pagi ini, panas. Kang Asman atur nuhun ya. Pendengar PR, nanti kita juga akan masuki headline news, jadi tetap bersama kami di 107,5 PR FM News Channel. 10 pagi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda yang baru menyimak siaran PRFM. Headline News pukul 10 bersama saya Nancy Krisna. Pendengar PR sambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Gang kecil di Bandung Barat disulap menjadi kampung mural. Dari koran desgala.id menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, warga Kampung Karangsari, RW 04, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, menyulap lingkungan padat penduduk menjadi kawasan estetik dengan mural warna-warni. Pendengar PR pantauan pada hari Minggu kemarin, ini lorong sempit ya, pagar rumah, tembok hingga saluran drainase, kini dihiasi dengan lukisan penuh warna. Ada deretan mural, ini menghiasi hampir setiap sudut yang menampilkan tokoh nasional sampai dengan ikon lokal Jawa Barat. Pendengar PR, beberapa gambar tokoh juga terpampang. Di antaranya ada gambarnya Bung Karno, ada Pak Prabowo Subianto, ada juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Terus juga ada ornamen khas Sunda seperti kujang dan juga bambu yang turut mempercantik lingkungan. Disampaikan Ketua RW 04 Desa Padalarang Yudi Hendrawan mengatakan kalau program mural ini merupakan inisiatif warga sejak tahun 2019. Jadi awalnya tuh berkeinginan untuk mengubah citra kawasan yang dianggap kumuh. Terus si mural-mural ini dilukis sendiri dengan bantuan dana dari swadaya warga dan juga dari sejumlah donatur. Nah, pendengar PR, selain mural, warga juga memperindah 14 gapura di wilayah RW 04 dengan motif khas Sunda. Inisiatif ini sepenuhnya dilakukan melalui semangat gotong royong masyarakat setempat. Menurut Yudi, warga tentu saja berharap kampung mereka bisa menjadi destinasi wisata tematik seperti Kampung Cibunut di Bandung atau Kampung Jodipan di Malang. Pendengar PR, warga sendiri mengaku bangga dengan perubahan lingkungan di kampungnya. Ia pun menyebutkan semua perubahan dilakukan tanpa bantuan tenaga profesional. Ia pun menyebutkan peningkatan kualitas lingkungan juga berdampak pada kebersihan kampungnya. Headline News PRFM. Halo Kang Wadadi. Menyampaikan dulu mah tendensi katanya nih, kalau masak nasi
sebelum disepan itu prosesnya suka digigihan heula. Iya. Jadi ngagigihan heula nasi, udah gitu baru dikukus ya disepan, ngangge asepan. Ya benar-benar istilahnya tuh digigihan ya. Masya Allah bener Kak. Karena saya suka ingat ibu saya suka bilang, misalkan pas saya lapar gitu ya, lapar mah kayak ya udah mau beres ngagigihan kayak tinggal disepankan. Iya jadi inget ya. Kalau sekarang mah praktis cetrek pakai listrik ya. Nah ini beres digigihan kata Kang Wadadi baru dimasukin ke asepan. Sok ingat Pak boro-boro kerak nasi itu tuh dipurulukan Buya. Iya itu juga enak tuh. Aduh yang dari itunya ya, apa yang nempelnya itu ya disengit ya gitu. Aneh ya dulu ya kita ya. Kita benar saya juga suka gitu, suka parput nasi yang tutungnya ya Kang Wadadi yang disengit gitu dipurulukan Buya. Mengenal pizza-pizzaan ya Kang Wadadi ya. Masya Allah, hatur nuhun. Kemudian dari Kang Rohman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tendensi kalau di rumah saya masak nasi masih tradisional, masih pakai hawu atau tungku api. Rasanya jauh beda banget sama masak nasi pakai rice cooker. Beli berasnya juga langsung dari heleran. Asli katanya bukan beras oplosan, hatur nuhun teh. Aduh Kang Roman di mana ini ya? Jadi masih masih pakai hawu ataupun tungku karena gini. Kalau kata orang tua kita dulu tuh ai dengan nama senang bisa jeung naon we nu penting mah sanguna. Jadi ya mungkin dari cara masak itu ya yang membuat nasinya itu menjadi nikmat gitu. Ini Kang Rohman 2025 ya, udah di bulan Agustus. Alhamdulillah katanya masih tradisional. Saya masak nasi tendensi masih pakai hawu dan tungku api. Jadi nggak pakai rice cooker, rasanya beda banget. Ditambah lagi berasnya juga beli langsung dari heleran, artinya beras baru ya dari petani. Masya Allah Kang Rohman. Terus aya dua tempat, aya Kang Ahmad, aya Kang Rohman. Kayak ku abdi bade diider. Anu hiji bade nyanak congcot, anu hiji bade nyanak eta nu tutungna. Dari Kang Asban, tendensi Dupi Ari di Amerika, aya teu nya tumpeng sapertos di Indonesia. Aya tuh tumpeng. Tapi nu ngadamelna orang Indonesia oge sih kan mah. Senang ya kalau udah 17 Agustus juga ya saya keingetan. Kalau udah ada tumpeng. Tumpeng teh sok boro-boro di awal gitu. Karena kalau udah akhir mah kadang-kadang dicuekin. Karena cuma tinggal nasi biasanya ya sama apa gitu. Kang Jack, beasna dioplos, duitna dikorupsi. Wah eta mah di akhirat nage patuanganana. Pasti bekah tendensi katanya. Masya Allah. Sing aremut atunya gitunya Kang Jack ya. Biasanya dioplos, nah tendensi artosna dikorupsi. Nah kumaha ke di akhirat nah. Atur nuhun Kang Jack. Pendengar PR, kita masukin dulu interval kedua. Saya puterin dulu sebuah lagu. Anda silakan masih terus bisa share dengan saya di sini. Nanti saya bacain interaksinya di nomor WhatsApp 0818811075. Kalau beras oplosan itu beras yang pura-pura premium padahal bukan. Kalau lagu ini, lagu judulnya Pura-pura Cinta dari Mus Mujiono. Udah penuh lah.
Sekarang kita coba berkebun, semoga tumbuh nih waktunya guys. Hah? Apa tuh guys? Jadi untuk samsat keliling yang hadir di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung, ini dari Bapenda Jawa Barat berinisiasi memberikan layanan samsat keliling. Ini untuk tentu saja memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Saya kasih tahu dulu persyaratannya. KTP asli pemilik ya sesuai dengan STNK. Jadi harus ada KTP asli, STNK. Kemudian BPKB asli atau fotokopi, itu kalau untuk wilayah Jakarta. Sedangkan satu lagi adalah STNK asli ya. Kemudian juga bukti pelunasan PKB dan SWDK LLJ. Dengan adanya layanan samsat keliling diharapkan masyarakat bisa lebih mudah dan cepat dalam mengurus berbagai keperluan terkait kendaraan. Kita akan coba lihat dulu pendengar PR. Kalau untuk di Kabupaten Bandung dan Cimahi ya, samsat keliling ada di mana aja. Untuk samsat keliling Soreang itu beroperasinya dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi yang pagi itu ada jadwal samsat keliling Soreang jam 8 pagi sampai 2 siang. Lokasinya ada 3, ada di komplek Emerald Residen Sukamenak, kemudian di Masjid Al-Mukhlis Kamasan Banjaran, dan di Masjid Al-Mumtaz Cimaung. Kalau misalkan nggak sempet pagi sampai dengan siang, ada juga samsat sore, namanya samsore. Samsat sore itu bukanya setiap Sabtu aja dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di Cafe The Hands di pintu tol Saroja, pendengar PR. Kemudian kalau untuk hari Minggu sih mungkin udah pada tahu ya, setiap pagi jam 7 sampai jam 10 pagi itu ada di area VIP Tribun Barat si Jalak Harupan. Kemudian yang kedua ada di alun-alun Banjaran. Nah kalau untuk samsat keliling Cimahi, kalau tadi Kabupaten Bandung, kalau untuk yang Cimahi ini untuk lokasi di kawasan Melong Blok 4. Jam operasionalnya jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kecuali hari Sabtu ya, 8 pagi sampai jam 11 siang. Terus juga ada di Bundaran Lewi Gajah, ini jam 8 pagi sampai 2 siang. Di Cimahi juga ada samsat sorenya, yaitu dibuka pukul 2 siang sampai 5 sore, yaitu di area parkir Samsat Cimahi. Dan juga ada samsat night. Samsat night ini jam 5 sore sampai jam 8 malam, itu adanya di area parkir Samsat Cimahi. Nah kalau untuk hari Minggu Cimahi ini samsat kelilingnya ada di lapangan Brigif
dari jam 8 pagi sampai jam 11. Mangga, itu informasi Samsat Keliling pendengar PR di Kabupaten Bandung, juga di Cimahi, yang disediakan oleh Bapenda Jawa Barat. Wilujeng enjing Ibu Eti Suhaeti. Waktu kecil Teh Nancy kalau lebaran suka ke uak di Jatayu pakai delman. Masya Allah, tahun 1956 dari Cicadas. Kemudian ini makan di dapur di balai masak nasinya di hawu pakai langseng, pakai asepan, diakel, didulang dengan ikan emas juga baru dari balong, nikmat pisan. Masya Allah, sehat selalu Bu Eti Suhaeti. Bu Eti Suhaeti tahun 56 itu, tahun 1956 katanya kalau lebaran suka ke uak yang tinggalnya di Jatayu. Bu Eti rumahnya di Cicadas. Meni waas ya. Aku sih ngebayanginnya jadi waas gini ya. Di Cicadas dugi ka Jatayu Bu Eti ya, ngangge delman tahun 1956 pada lebaran eta teh ka uak. Terus upami tuang di uak teh masakna di dapur di balai ya, masak nasinya juga di hawu pakai langseng asepan, diagel, didulang dengan ikannya itu ikan emas, nah baru dari balong, nikmat pisan. Masya Allah, berarti ini masih di orde lama Bu Eti. Bu Eti kecilnya masih dalam orde lama. Ini keren Bu Eti nih, berarti orde lama, orde baru, reformasi udah semua presiden ya. Berarti kalau 56 itu kan masih Pak Karno ya Bu Eti ya. Pak Karno, pergantian Pak Harto tuh di 68 ya. Berarti ini sebelum PKI juga dong Bu Eti. PKI kan tahun 1996. Masya Allah, sehat selalu Bu Eti ya. Bu Eti Suhaeti, pendengar PR. Pendengar silakan, Anda juga masih bisa tetap berinteraksi bersama kami melalui 081 Kenapa? 881 Udah habis? 1075. Oke. Sebanget. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support Ini kok malam guys, udah DSBS2, malam. Aduh, adaptive kita duduk cruise dulu ya. control, blind spot monitor, lane keep assist, RCTA, lane departure warning, vehicle swaying warning, LDP, hill hold control, parking sensor, dan high beam assist. Ini aku lagi tidur dulu, malam. Dilengkapi Malam dengan guys. 360 view kamera, Sudah head-up malam, display, tiba-tiba back body, harinya. 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm Lagi. system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disempitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang. Oke guys, PPD-ku udah mau habis guys. Informasi yang Anda miliki ke redaksi Kas lagi 1 jam segitu aja berarti ini udah mau habis lagi nih. Ini memang kita habis guys kalau main game main Cave ini. dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS Jadi sekian dan dulu, WhatsApp guys. di 081 881 1075, telepon 022 422 10. Jadi sekian dulu video saya dalam main game Minecraft ini. Jangan lupa komen dan subscribe, nyalakan juga notifikasi. Tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan 7.000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Andromain Hai sampai mana pamit, sampai jumpa lagi. Dadah.
wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak Radio PR FM sekarang juga.